Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Mari bersama kita perbanyak puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang masih dikurniakannya bagi kita, terkhusus di siang Jumat yang mulia ini, dikumpulkan Allah kita di tempat yang mulia ini untuk ibadah kepada Allah. InsyaAllah kita akan dikumpulkan Allah kelak dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita masih diberi kekuatan oleh Allah, kemampuan sekaligus kemauan menjalankan ajaran risalah yang beliau bawa ini. Meski akhir-akhir ini banyak penentangan, tapi insyaAllah kita tetap kuat, tetap mau, tetap mampu menjalankan risalah ini, dan insyaAllah kita akan dapatkan syafaatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa, kami khatib lewat mimbar ini setiap Jumatnya mengingatkan, mengajak kita terus tingkatkan takwa kita kepada Allah. Ketakwaan yang akan menjamin keselamatan hidup dunia dan akhirat. Materi khutbah kita Isra Mi'raj adalah ujian keimanan. Rajab sudah akan berakhir. Kalau tidak silap, hari ini sudah 24 atau 25. Beberapa bulan lagi kita akan masuk Ramadan, dan persiapannya dianjurkan diperkuat. Kalau bisa sudah kita mulai sejak permulaan bulan Rajab dalam rangka menyambut datangnya Ramadan. Persiapkan diri untuk itu. Maka sering kita dengar doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 3 bulan itu dirangkai dalam satu doa untuk persiapan menghadapi Ramadan. Terkhusus di suasana Rajab, kita tadi baru dapat pengumuman undangan bahwa kita masjid ini akan mengadakan tabligh akbar peringatan Isra Mi'raj. Dan insyaallah hari ini pun kita akan bahas sedikit tentang Mi'raj itu, Isra Mi'raj itu. Terjemahan ayat yang kita baca, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, dan telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Redaksi ayat ini Allah yang buat. Redaksi ayat ini Allah yang buat. Kenapa kita sebutkan ini?
Ini ujian pertama buat kita, bahwa jangan pernah meragukan Al-Quran. Itu yang pertama. Jangan pernah meragukan Al-Quran dengan cara menuduh Nabi mengarang cerita bohong dalam Al-Quran, seperti banyak tuduhan orang-orang yang tidak beriman, baik pada masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Tuduhan itu tetap ada. Insya Allah kita tidak termasuk ke dalam kelompok itu atau golongan itu. Jangan pernah meragukan Al-Quran. Bapak dan saudara jemaah Jumat rahimakumullah, kata Subhana pada permulaan ayat, yang berarti Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya, merupakan kalimat tasbih yang paling pas diucapkan kepada Allah dalam mengungkapkan peristiwa yang luar biasa ini, yang tidak bisa dijangkau akal pikiran manusia, dan juga merupakan ujian keimanan sekaligus penegasan dan pemisahan antara sifat kehambaan dan sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di satu kata saja cukup banyak pengertian makna yang bisa kita peroleh. Penegasan, pemisahan antara seorang hamba dengan Khaliknya. Kata Subhana itu pemisahnya. Peristiwa luar biasa diciptakan Allah, ditunjukkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj banyak sekali kandungan hikmahnya dan pelajaran yang harusnya dapat kita petik. Di antaranya, satu, peristiwa ini dilatar belakangi dengan kejadian yang menyedihkan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus berpisah dengan orang-orang tercinta, dengan istrinya, dengan pamannya yang cukup besar jasa dalam membantu Nabi menjalankan tugas dakwahnya. Kita tentu kenal peristiwa itu, ingat peristiwa itu, tahu peristiwa itu lewat sejarah yang kita baca, lewat pelajaran dari guru-guru kita terdahulu. Artinya bahwa Allah pasti menguji hamba lebih dahulu. Itu hikmahnya. Diwafatkannya Khadijah, diwafatkannya Abu Thalib, sedih Nabi. Tapi itu merupakan ujian. Hikmahnya adalah Allah pasti menguji hambanya lebih dahulu untuk mencapai predikat sukses. Alhamdulillah, lewat peristiwa itu Allah hibur, Allah angkat baginda Rasulullah ke langit Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Adalah suatu hiburan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Sukses. Maka kita pun harus bisa tabah, sabar menghadapi segala ujian, karena ujian itu adalah salah satu dari pintu kesuksesan kita. Tidak ada orang sukses tanpa melalui ujian. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bapak dan saudara jemaah Jumat rahimakumullah, itu hikmah yang pertama. Yang kedua, untuk mencapai sukses, mencapai kemenangan, kita harus mengisi dada dan kepala ini dengan ilmu, dengan iman dan hikmah. Ini yang dicontohkan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal ini dicontohkan oleh Allah pada diri Nabi sebelum keberangkatannya menuju pertemuan dengan Allah lewat peristiwa Isra Mi'raj itu. Dalam kajian tasawuf
Orang yang akan sampai kepada Allah, orang yang akan dekat kepada Allah, orang yang bisa musyahadah dengan Allah, harus lewat ini. Bersihkan diri dulu. Itu kajian tasawuf. Bersihkan diri dulu kalau ingin ketemu, ingin berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya hari ini, Bapak dan saudara hadir kemari untuk beribadah kepada Allah, mengerjakan salat pada Jumat. Salah satunya adalah dengan berniat tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Diikuti dengan pastinya mandi, mencari pakaian yang rapi, berwudu, berangkat ke masjid ini. Insyaallah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Tanpa niat yang tulus, jangan mimpi Bapak dan saudara jemaah Jumat rahimakumullah. Jangan mimpi, jangan berhayal, jangan berharap untuk bisa sampai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat tulus, sucikan niat kita. Insyaallah sampai. Dalam sebuah riwayat yang panjang dari beberapa jalur periwayatan, satu di antaranya dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhuma dari Abu Dzar, bahwa sebelum berangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu dibedah, dioperasi, dibersihkan dada beliau dengan air Zam-Zam, lalu dimasukkan iman dan hikmah. Dengan ilmu kita bisa menumbuhkan dan menguatkan iman. Yang kita maksud tadi, 3 hal: ilmu, iman, hikmah. Tuntut dulu ilmunya, baru ngaku beriman. Jangan kita balik, Pak. Jangan ngaku beriman gak ada ilmu. Tuntut dulu ilmunya, maka disuruh dari kecil. Disuruh dari kecil kita menuntut ilmu, dari lahir sampai mati. Ilmu menumbuhkan iman, menguatkan iman. Dengan iman kita bisa memetik hikmah yang akan membuat kita sadar insyaallah bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita ini panah. Dengan demikian insyaallah akan tergeraklah hati dan lidah untuk selalu berucap la haula wala quwata illa billah. Kesadaran ini menunjukkan kita telah memiliki iman. Mengakui bahwa kita ini lemah, kita kecil, kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah penentu segalanya. Yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj ini juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuktikan hal-hal yang wajib kita imani sebagaimana yang kita pelajari. Kembali kepada ilmu. Kita telah belajar ilmu rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang 6 ini jangan dikurang-kurangi, jangan ditukang-tukangi. Jangan 6 rukun iman percaya cuma 5. Percayanya cuma 4. Gugur iman, Pak. Gugur iman. Harus dimantapkan, harus dikuatkan. Jangan percaya kepada Allah, kepada Quran tidak. Percaya kepada Quran tapi tidak percaya kepada qada dan qadar Allah, gugur iman. Ini pelajaran. Kemudian yang menjadi hal terpenting sekaligus sebagai hasil perjalanan Nabi, lahirnya sebuah sistem komunikasi.
lahirnya sebuah sistem komunikasi antara hamba dengan Tuhannya, makhluk dan khaliknya, yakni turunnya perintah salat. Salat di samping sebagai sarana komunikasi langsung yang terus menerus antara kita dengan Allah, juga merupakan pembuktian iman kita. Salat ini adalah pembuktian iman. Dengan kata lain, salat sebagai tanda seseorang itu beriman atau tidak. Kita tegaskan, salat adalah sebagai salah satu tanda seseorang itu beriman atau tidak. Bisa dibuktikan atau bisa ditandai dengan salatnya, mengerjakan salat atau tidak. Bapak dan saudara Jumat rahimakumullah, Islam adalah agama tauhid. Agama yang diwahyukan Allah kepada Nabi dan Rasulnya untuk dakwahkan kepada seluruh manusia, bukan hanya orang Islam. Tauhid ini harus sampai ke seluruh penjuru dunia, sampai kepada seluruh manusia. Ini tugas kita. Maka sering kita sampaikan bahwa khairu ummatin, kita ini sebaik-baik umat. Kenapa? Kita ini beda dengan umat terdahulu. Umat terdahulu tidak ada tugas dakwah. Yang berdakwah itu hanya nabinya, hanya rasulnya pada masanya. Tapi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam istimewa, ada tugas dakwah. Kenapa ada tugas itu? Kita dapat warisan Quran dan hadis. Ada warisan yang ditinggalkan Nabi. Dakwahkan itu ke seluruh penjuru dunia, ke seluruh manusia. Terutama sekali adalah isi rumah kita, istri, anak, keluarga terdekat dan sebagainya. Insyaallah kita jadi umat terbaik kalau bisa menjalankan dakwah itu. Tujuannya apa? Agar manusia ini senantiasa membangun komunikasi. Agar manusia ini dengan komunikasi itu selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sarana komunikasi yang terbaik adalah salat. Komunikasi yang terbaik dengan Allah, terhadap Allah, adalah salat. Allah tegaskan, la ilaha illa ana fa'budni aqimis salatu li dzikri. Tiada Tuhan selain aku yang pantas, yang patut kalian sembah, maka tegakkanlah salat untuk mengingatku. Sayangnya Bapak dan saudara jemaah rahimakumullah, dalam salat pun, mengerjakan salat pun, kita sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ini. Perbaiki. Minimal dalam salat pun jadilah kita benar-benar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan-kesempatan lain akan tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam prakteknya di kehidupan dunia ini saja, kita dalam kaitan komunikasi ini, yang dengan sesama saja, dengan makhluk sosial, orang-orang yang mampu menjalin, membangun komunikasi dengan baik, hidupnya akan mudah. Mampu komunikasi dengan baik dengan kepala desa, mampu komunikasi dengan kepala dusun, dengan camat, dengan bupati, apalagi dengan gubernur, apalagi dengan presiden misalnya, dengan kepolisian, dengan TNI, dengan pengusaha. Orang-orang yang mampu membangun komunikasi dengan yang seperti ini, biasanya hidupnya akan enak dalam pandangan dunia. Apalagi kita mampu membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak ada hambatan dalam kehidupan ini.
untuk urusan dunia dan akhirat. Dunia ini tidak panjang, sama kita maklum itu. Dunia ini tidak panjang. Umur kita tidak lama, usia kita tidak lama. Tujuan akhir kita adalah akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Maka bangun komunikasi dengan Allah dengan sebaik-baiknya lewat hikmah Isra Mi'raj. Bangun komunikasi dengan Allah, insyaallah di kehidupan yang singkat ini kita senang, dan di kehidupan yang kekal kita akan tetap bahagia, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja khutbah kita yang singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Berusahalah untuk membangun komunikasi yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Sallu Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati li qursih wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.